kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan semakin memperkuat cita-cita dan mendekatkan ke jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, mungkin banyak dari kita yang merasa hidup begitu susah, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Banyak dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Banyak dari saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena perekonomian nyaris lumpuh efek dari pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan keadaan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh kami berikan cobaan kepada kalian minal khaufi wal ju'i, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu, mereka itu ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan, hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu, hingga berkata Rasulullah beserta orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapankah pertolongan itu datang? Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan itu amatlah dekat. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa kecewa, apalagi berputus asa ketika ditimpa suatu musibah atau dilanda bencana. Karena saat itu Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Allah menginginkan kita untuk senantiasa bersabar. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar pahala yang tiada batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tidak ada ujian yang tak bisa dilalui
Karena Allah telah mengukur kemampuan setiap hambanya. Dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pemirsa yang budiman, ada yang beranggapan jika seseorang membatasi diri dan menjauhkan diri dari manusia, meninggalkan kemungkaran dan para pelakunya, melihat keharaman yang merajalela, hukum-hukum Allah tidak diamalkan, jihad fisabilillah ditinggalkan, dan pada kondisi seperti ini ia tidak mengambil sikap untuk menghadapinya, bahkan ia menjauh dan meninggalkan aktivitas nahi mungkar, maka yang seperti ini oleh sebagian orang dianggap sebagai orang-orang yang bersabar. Atau mereka memahami sabar sekedar menolak penindasan atas dirinya saja. Ia menghindari hal-hal yang mengakibatkan akan ditangkap oleh musuh-musuh Allah, sehingga ia tidak berani mengatakan kebenaran, tidak berani beramal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tetap diam, mengurung diri di tempat ibadah. Ia berkata tentang dirinya, aku adalah orang-orang yang bersabar. Sabar yang sebenarnya adalah ketika kita mengatakan yang hak dan melaksanakannya. Siap menanggung resiko penderitaan di jalan Allah karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran, tanpa berpaling, bersikap lemah, atau lunak sedikit pun. Sabar terhadap cobaan dan qadha adalah sesuatu yang akan menuntun menuju sikap konsisten, bukan sikap yang labil. Sabar akan mendorong untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah, bukan melemparnya dengan dalih berat cobaannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan semakin memperkuat cita-cita dan mendekatkan ke jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.